saya Ayu Franska Wulandari, NIM 2120549, Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelas 2B. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Bahasa Indonesia, Pengertian, Sejarah, Kedudukan, dan Fungsinya untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Salma Sunaya. Pengertian Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia secara umum adalah sistem lambang bunyi ujaran yang digunakan untuk berkomunikasi oleh masyarakat pemakainya. Bahasa berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu kapasitas khusus yang ada pada manusia untuk dapat memperoleh serta menggunakan sistem komunikasi yang kompleks, serta sebuah bahasa adalah contoh spesifik dari sistem tersebut. Sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sendiri berasal dari bahasa Melayu yang terus mengalami perkembangan seiring berlakunya ejaan Van Ophuijsen, Suewandi, Melindo, dan yang sekarang ejaan yang disempurnakan IYD. Pada tanggal 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan bertepatan dengan Sumpah Pemuda. Kemudian seiring berkembangannya zaman, bahasa Melayu berfungsi sebagai lingua franca atau bahasa perhubungan antar golongan, perdagangan, dan kerajaan yang akhirnya terus meluas di Nusantara. Memasuki abad ke-20, rakyat pribumi mulai merasa membutuhkan sesuatu untuk bisa mengikat mereka sebagai bangsa. Kemudian rakyat Indonesia sepakat untuk menjadikan bahasa Melayu yang telah distandarkan oleh pengguna di tanah air sebagai bahasa pemersatu. Bahasa Melayu yang telah disandarkan oleh pengguna di Nusantara kemudian disebut bahasa Indonesia yang baru mendapatkan momentumnya pada 28 Oktober 1928 ketika Sumpah Pemuda. Antara 1926 sampai 1928 ketika perjuangan kaum nasionalis sedang membara, diselenggarakan Kongres Pemuda sebanyak 2 kali. Kongres Pemuda II pada 28 Oktober 1928 melahirkan draft Sumpah Pemuda yang salah satu isinya berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia." Salah satu kalimat dari Sumpah Pemuda tersebut merupakan deklarasi resmi bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Baik, selanjutnya kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional meliputi 4 aspek, yaitu yang pertama, bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan nasional. Kedua, bahasa Indonesia sebagai lambang identitas nasional. Tiga, bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu seluruh bangsa Indonesia. Keempat, bahasa Indonesia sebagai alat penghubung antar budaya dan antar daerah. Selanjutnya, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara meliputi 4 aspek. Yang pertama, yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan. Kedua, bahasa Indonesia sebagai alat pengantar dalam dunia pendidikan. Yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai alat penghubung pada tingkat nasional untuk kepentingan tata cara, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan nasional serta pemerintah. Yang keempat, bahasa Indonesia sebagai pengembangan kebudayaan nasional ilmu dan teknologi iptek. Fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukan sebagai bahasa nasional meliputi 4 aspek, yaitu 1. Sebagai alat untuk mengungkapkan ekspresi diri, 2. Sebagai alat komunikasi, 3. Sebagai adaptasi dan integrasi, dan yang keempat sebagai kontrol sosial. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.